PSM Makassar menang, PSPS Biak menangis. Itulah kata yang layak kita sematkan untuk kedua tim melihat hasil pertandingan yang mana secara dramatis PSM Makassar berhasil mencuri 3 poin dari PSPS Biak yang bermain di Bali. Nah, ini pertandingan wah betul-betul mengerikan ya. Menyakitkan lah bisa kita bilang untuk Biak, tapi menyenangkan dan mengembirakan bagi supporter Makassar, guys. Ini dramatis betul, padahal di menit 90 semuanya masih masih 1 sama, di menit 93 juga masih 1 sama, tapi karena ada kesalahpahaman di antara kedua pemain yaitu back dengan seorang kiper, sehingga terjadilah di situ blunder, salah antisipasi, kemudian memberikan umpan, kemudian melesahkan bola ke dalam gawang, sehingga yang seharusnya berbagi poin 1-1 malah menjadi 3 untuk Makassar dan 0 untuk Biak. Wah, ini aku juga sebagai tim pendukung Liga 2 juga ya, sangat menyayangkan hasil ini, guys. Tapi Makassar betul-betul menunjukkan kualitasnya sebagai tim elit di Liga 1, sebagai tim juara yang betul-betul begini loh kualitas daripada klub-klub Liga 1. Sehingga ini memberikan pelajaran penting kepada PSPS Biak untuk bermain fokus selama 90 menit lebih ya, karena pertandingan bola itu bukan hanya perihal tentang taktik, skema, tenaga, skill dan sebagainya, tapi juga mesti fokus. Dan ini seakan-akan PSM Makassar mengajarkan kepada anak-anak Biak untuk harus fokus 90 menit lebih, guys. Ini pelajaran berharga dan semoga ini tidak terjadi lagi di pertandingan selanjutnya. PSM Makassar memang ya, kita udah tahu PSM Makassar punya mental juara. Jadi meskipun mereka sudah bisa mencuri 1 poin, tapi mereka tidak puas. Mereka harus bisa mendapatkan poin penuh dan terbukti mereka mendapatkan 2 kemenangan yang beruntun sehingga mereka sekarang layak berada di puncak klasmen. Dan hasil ini semakin memperkukuh mereka di posisi teratas Liga 1. Berbeda halnya dengan PSPS Biak yang semakin terperosot ke juru kunci, yang karena kemarin sudah kalah telak 4-1, kali ini kalah lagi 2-1. Nah, ini sangat menyakitkan untuk juara Liga 2 musim lalu, guys. Seharusnya juara Liga 2 musim lalu ini memberikan sebuah ancaman, sebuah pressure, tekanan kepada klub-klub Liga 1 bahwasanya kami klub-klub Liga 2 tidak hanya sekedar lewat di Liga 1 ini, guys. Tapi ini semakin memberikan sinyal jika nanti PSS Biak juga menderita kekalahan lagi, ini berarti ada sesuatu yang terjadi di klubnya si Biak dan harus berevaluasi secepat mungkin, guys. Kalau tidak, Biak hanya akan sekedar numpang lewat di Liga 1 ini, guys. Nah, mari kita telisik ya, mari kita review pertandingan hari ini, bagaimana langsung ya PSM Makassar memberikan ancaman nyata ke gawang Biak dan terbukti di menit 10 langsung ya. Victor Luis itu memberikan umpan manja yang mana ia langsung memberikan bola itu tepat ke gawang. Dan di situ sangat disayangkan kiper daripada Biak, Mario Londok, itu gagal mengantisipasi bola dengan baik, yang mana harusnya bisa ditepis agak jauh atau mungkin bisa ditangkap, tapi ia gagal menepisnya. Ia gagal menepis dengan baik sehingga bola yang dia tepis itu malah jatuh pas di kakinya si Nermin, guys. Nermin ini kita udah tahu lah, Nermin Haljeta ini kan 2 gol dia lesahkan di pertandingan sebelumnya. Bisa-bisanya dia tanpa pengawalan. Nah, ini kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kesalahan Mario Londo ya. Mario Londo ini bisa jadi juga karena kelengahan dan cerobohnya lini pertahanan Biak yang bisa-bisanya tidak menjaga seorang Nermin Haljeta. Padahal Nermin Haljeta ini kan udah jelas-jelas sebelumnya, bukan musim lalu, tapi pertandingan sebelumnya udah nyetak 2 gol. Seharusnya kita memberikan perhatian lebih nih kepada pemain. Tapi back Biak itu seakan-akan hanya fokus kepada bola sehingga tidak ada yang mengawal si Nermin, guys. Dan Nermin ya mudah aja masukkan bola yang depan mata, guys. Jadi nggak bisa kita salahkan juga si Mario Londok ini. Tapi setelah ini Mario Londok aku lihat banyak sekali membuat kesalahan-kesalahan, bukan kesalahan, bisa kita bilang gagal mengambil
bukan kesempatan, tapi mengambil keputusan guys. Kurang cermat untuk mengambil keputusan kalau aku lihat setelah ini. Oke, kita bahas dulu. Nah, dengan golnya Sinnermin ini di pertandingan kali ini, total ia sudah mencetak 3 gol dan dia sudah masuk ke dalam jajaran top skor Liga 1 bersama dengan Gustavo Almeida, striker daripada Persija Jakarta guys. Nah, itu di menit 10. Kemudian di menit 14, sebenarnya itu hampir saja ya PSVS Biak menyamakan kedudukan. Umpan daripada Wandikbo itu crossing langsung, dan di situ ada satu pemain Biak, striker Liga Biak yang mana jadi top skor Liga 2 musim lalu, Alexandro, yang mana yang di pertandingan sebelumnya juga sudah mencetak gol. Alexandro hampir lagi mencetak gol guys, tapi sangat-sangat tipis. Sangat disayangkan, bola yang sudah kosong menuju gawang rupanya melenceng guys. Padahal kiper daripada PSM Makassar, Hilmansyah, sudah tidak berada di posisinya. Nah, inilah yang aku salut daripada si Alexandro, striker daripada PSVS Biak. Punya postur tidak terlalu tinggi. Postur badannya kalau untuk striker asing ya itu tidak terlalu tinggi. Tapi lihatlah, kemampuan dia dalam bola-bola udara, heading, itu memiliki kualitas di atas rata-rata. Ini seperti layaknya Bambang Pamungkas yang tidak memiliki postur tinggi tapi sangat kuat di udara. Dan terbukti dia udah diapit sama 2 back PSM Makassar tapi masih bisa lolos dan bisa memberikan ancaman. Untung saja bola tidak masuk ke dalam gawang. Kalau tidak udah 1-1 dan game on. Selanjutnya di menit 41 itu ada free kick. Nah, di sini aku lagi bahas tentang kipernya si Mario Londok. Di menit 41 free kick dan Akbar memberikan umpan langsung masuk ke dalam gawang ke kotak penalti. Nah, di situ Mario Londok berusaha ingin membuat clearance atau mau menepis, mau membuang bola gitu ya, menuju bola. Tapi sangat disayangkan, bola hasil tepisannya itu malah jatuh di kaki Okello. Nah, Okello ini juga, aduh kacau juga Okello, namanya udah Okello ya kan, tapi nggak oke dia ini si Okello ini. Tapi kenapa? Karena gini, udah jelas-jelas si Okello itu udah kosong ya, si Tito Okello ini malah gagal memasukkan bola yang sudah sangat-sangat kosong di gawang itu guys. Nah, ini sangat kita sayangkan Okello. Dan Okello nggak hanya sekali, ada 2 kali kalau nggak salah tadi itu ada peluang manis yang bisa harusnya dia cetak gol tapi gagal guys. Nah, selain daripada memang kesalahan daripada si Mario Londok yang mengantisipasi bola sehingga jatuh di kaki Okello, kita harus mencermati bagaimana lini pertahanan PSVS Biak juga sangat tidak fokus ya. Kenapa? Karena bisa lepas Okello itu tanpa penjagaan, malah ia bebas. Padahal seharusnya Okello ini dijaga gitu ya kan, biar nggak lolos gitu, biar nggak bisa mudah untuk mencetak gol. Terakhir Okello untung aja nggak oke. Nah itu. Nah, di sini juga ada hampir lagi peluang emas daripada si PSVS Biak. Nih, aku selain daripada menyukai pemain Biak itu Alexandro, aku suka pemain asing mereka yang namanya Lugo itu. Nah, Lugo ini ibarat kayak Mesut Ozil, aku bilang di pertandingan sebelumnya kan aku juga bilang dia itu kayak Mesut Ozil ya, karena asik itu kayak Riyad Mahrez lah kita bisa lihat dengan kaki kirinya. Nah, si Lugo ini sangat disayangkan, dapat peluang kontrolnya sangat buruk sehingga udah di dalam kotak penalti. Padahal kalau misalnya dia kontrol itu bagus, dia punya kesempatan untuk memberikan gol, tapi ya karena buruknya kontrol dia hingga lepas dan direbut oleh back daripada PSM Makassar yaitu Yuran. Dan Yuran juga anehnya membuang bola sekedarnya saja. Nah, hampir aja Yuran ini blunder guys. Kenapa? Yuran memberikan bola langsung kepada pemain Biak juga yaitu Octavianus. Dan Octavianus ketika udah dapat peluang manja, peluang emas, ia pun juga langsung memberikan ancaman yaitu syuting keras, syuting tajam ke gawangnya Hilmansyah. Tapi lagi-lagi Hilmansyah menunjukkan kelasnya, ia layak sebagai kiper utama daripada PSM Makassar. Dan PSM Makassar masih memimpin 1-0 dan Biak gagal untuk bukan memperkecil tapi menyamakan kedudukan guys. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh supporter PSVS Biak muncul juga, yaitu gol penyama kedudukan di menit 49. Dan lagi-lagi pemain yang aku sukai yaitu si Lugo. Sebenarnya Lugo ini kalau misalnya nggak mau main di Liga 1, kalau misalnya dia dibebas ya, nggak dilepas sama Biak, kayaknya aku pengennya itu dia itu main di PSMS ya, aku bilangnya. Ya aku selaku supporter PSMS ya pengen kayak Lugo ini ada gitu ya kan. Mengingatkan aku dengan Gustavo Cena guys, selaku orang-orang yang sering memberikan umpan-umpan manja, terupas-terupas, crossing ya. Dan terbukti Lugo ini memberikan
peran penting ya, dia memberikan kontribusi nyata untuk gol yang pertama ini, menyamakan kedudukan ini, karena umpan dialah yang cukup manis sehingga Alex dapat memberikan assist kepada si Abel. Nah, lihat di sini. Alex lagi, guys. Padahal di situ ada Alex sama Beltran. Alex dan Beltran nyundul, tapi yang dapat tuh si Alex. Alex lagi-lagi menunjukkan kualitasnya sebagai seorang striker yang tidak hanya bisa mencetak gol melalui kaki, tapi ia juga jago mencetak gol melalui udara, dan ia juga jago untuk memberikan assist melalui udara. Nah, ini jago kali di udara. Nggak di darat, di udara juga jago si Alex ini. Dan terbukti Alex memberikan assist manja pas depan gawang, dan betul aja Abel langsung mencetak gol. Abel Arganaras langsung menyamakan kedudukan 1-1, guys. Nah, sebelum daripada umpan si Lugo, si Nermin ini telat, guys. Si Nermin telat untuk mau buat perangkap offside. Nah, ketika telat masuk bola, terus Nermin telat. Jadi sehingga Alex masih di posisi onside. Ketika Alex memberikan umpan kepada si Abel, di situ telat lagi si Neto, guys. Nah, makanya nggak jadi offside yang kedua kali. Makanya sempat tuh kipernya kayak angkat tangan gitu. Padahal di situ udah ada Neto yang sudah berada luan sampai daripada bola, guys. Nah, seperti itu. Makanya skor menjadi 1-1 dan game on, pertandingan semakin seru. Nah, di menit 52 di sini lagi-lagi Okello menunjukkan bahwasannya dia itu nggak oke. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di situ udah ada scrimmage, bisa kita bilang kayak udah ada kemelut di depan gawang. Ia sudah mendapatkan bola kosong di dalam kotak penalti, bukan di luar ya, di dalam kotak penalti. Ia tinggal nge-shoot, tapi sayang sekali shootingan dia atau tendangan dia itu masih melambung ke atas bola, guys. Dan ini juga catatan bagi back-backnya Biak, yang mana bisa kita bilang back-back Biak ini lumayan panik ya ketika scrimmage terjadi, sehingga bola tidak beraturan kemana-mana, sehingga malah jatuh di kakinya si Okello. Sayang sekali Tito Okello tidak memberikan penampilan yang oke, malah nge-shootnya nggak oke gitu. Oke. Okello. Nah, di menit 85 ini sebenarnya bisa saja PSM Makassar langsung mengunci kemenangan ya atas PSS Biak. Andai saja umpan manis daripada Adilson Silva ini bisa dikonversi gol oleh Abdurrahman. Hampir saja ya, Abdurrahman ini bisa mencetak gol di menit 85. Sayang sekali, padahal umpan daripada Adilson Silva ini sudah tergolong manja. Ini ibarat tadi kayak si Nermin yang mencetak gol pertama. Sayang sekali Abdurrahman dia gagal nge-shoot, malah dia nge-shoot jala gawang sebelah pinggir ya, tidak mendalam gawang. Dan di sini semua banyak mungkin daripada supporter PSM Makassar sudah mencaci maki si Abdurrahman atau mengutuk ya Abdurrahman karena gagal memanfaatkan peluang. Dan terlihat juga bagaimana staf pelatih atau di bench juga merasa nggak percaya gitu, gak bisa kok Abdurrahman itu nggak bisa memanfaatkan peluang itu, guys. Tapi tenang, Abdurrahman membayar kesalahannya di menit 94. Di menit 93-94 di situ peluang terakhir daripada PSM Makassar. Di situ PSM Makassar memberikan sentuhan magic yang mana membuat PSS Biak menangis darah bisa kita bilang ya, karena sangat-sangat injury time, sangat-sangat menyakitkan ini gol ya. Ya, benar saja Abdurrahman membayar kesalahannya di menit 85 yang gagal mengkonversi peluang emas menjadi gol. Kali ini Abdurrahman betul-betul memberikan gol untuk menentukan 3 poin bagi PSM Makassar. Gol ini sekaligus membuat PSM Makassar memastikan berada di puncak klasmen. Dan ini juga golnya karena kesalahan daripada kiper dan backnya, yang mana mereka berdua itu gagal memberikan komunikasi yang baik ya, karena gagal menghalau bola. Di saat itu Thohir masuk ya, Thohir masuk menggantikan Lugo di menit 90 lebih. Thohir diplot biar untuk memperdalam lini pertahanan sehingga ingin mengamankan 1 poin ya. Nah, tapi sangat disayangkan kiper daripada si PSS Biak, Mario Londok ini lagi-lagi sangat sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Terbukti Mario Londok malah maju dan gagal mengantisipasi bola sehingga jatuh di kaki pemain PSM Makassar, dan pemain PSM Makassar memberikan umpan kepada Abdurrahman dan Abdurrahman dengan mudahnya menyundul bola masuk ke dalam. Di situ sangat
disayangkan ya, Mario Londok itu dia berbenturan, gagal komunikasi dengan baik dengan si M Thohir, sehingga malah terjadi blunder di situ guys. Ya apapun itu, ini bisa jadikan pelajaran. Aku yakin Mario Londok dan M Thohir kedepannya juga pasti mengambil pelajaran penting daripada pertandingan hari ini, dan PSS Biak bisa akan jadi lebih baik lagi ke depannya. Mario Londok tetap semangat, M Thohir tetap semangat. Kita tetap mendukung tim-tim Liga 2, tapi kita juga mendukung PSM Makassar untuk menjadi juara. Oke, pokoknya kita dukung semuanya, dan jangan lupa kita dukung PSMS Medan. Pokoknya selamat untuk PSM Makassar dengan hasil ini menempatkan diri di puncak klasmen, dan semangat untuk Biak. Semoga di pertandingan selanjutnya dapat memetik poin pertama mereka di Liga 1. Mungkin ini aja, komen di kolom komentar gimana menurut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.